Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Delaga Tafrihatul Wildaningrum, Linda Setianingsih, dan Wahyu Adi Saputro akan mempresentasikan topik 1 tentang materi teori pembelajaran. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Pemberian stimulus berulang sehingga terjadi pembiasaan dilakukan kepada peserta didik, tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh penerapan teori behaviorisme. Yang pertama, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Kedua, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang ketiga, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Pada menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Contoh penerapan teori kognitif sosial. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa saja yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah agar mengembangkan cara berpikir kritis. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme? Yang pertama, discovery learning, belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif, model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau kerjasama. Selanjutnya, pembelajaran inquiry, suatu pendekatan metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, contoh kasus pada Tania usia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Adapun motivasi yang diberikan yaitu berdiskusi secara personal terkait apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Tania, membangun rasa percaya diri pada Tania, memperlihatkan gambaran contoh perilaku yang telah dicapai orang-orang dalam mencapai cita-citanya. Kemudian melibatkan pembelajaran sambil bermain yang digemari oleh Tania. Kemudian membuat pembelajaran yang menarik dan berkelanjutan untuk Tania. Kemudian contoh kasus pada Samuel usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga diri pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi yaitu mencoba mengomunikasikan secara halus kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Dengan kegagalan kita dapat memperbaiki diri dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Kemudian memberikan pemahaman kepada Samuel tentang dampak negatif dari sikap perfeksionis. Contohnya, terlalu fokus terhadap
suatu hal atau diri sendiri sehingga mengabaikan hak orang lain. Kemudian menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan berpikir positif terhadap orang lain. Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama yaitu menggali permasalahan yang dialami Sandra hingga mengetahui penyebab kenapa dia banyak diam dan meremehkan orang lain. Kemudian memberikan pemahaman bahwa setiap anak terlahir unik dengan kelebihan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, memberikan pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra bisa menghargai kemampuan dan kondisi siswa lainnya. Selanjutnya yaitu memberitahukan dampak positif dari proses kerjasama kelompok. Kemudian untuk kasus selanjutnya yaitu Robert. Robert ini adalah anak 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Rencana untuk meningkatkan motivasi. Pertama, menggali permasalahan yang dialami Robert hingga mengetahui penyebab kenapa dia kurang berminat menjalani proses pembelajaran. Kemudian, memberikan semangat dan membesarkan hatinya terkait kondisi keluarganya yang dia alami. Kemudian, memberikan penguatan secara mental kepada peserta didik, memberikan stimulus yang positif secara berulang agar menumbuhkan minat, berkomunikasi dengan keluarga bibinya yaitu terkait permasalahan yang dialami Robert, serta memberikan pengertian agar keluarga saling proaktif satu sama lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.